Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 6,25%. Dengan total market cap mencapai di 1,07 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin ada peningkatan sebesar 9,26% dalam 24 jam terakhir. Mungkin bukan cuma sekedar rally, tapi ini masuknya ke pump ya. Dan sekarang trading di angka 24.119. Ini artinya tembus kayaknya mungkin sekitar 3 atau 4 struktur resisten ya. Lalu untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 5,61% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 1.675. Nah, mungkin ada beberapa dari kita bertanya, kenapa bisa peningkatannya cukup ekstrim? Nah, ini terjadi karena kemarin adanya intervensi dari regulator untuk si Silicon Valley Bank, dan ada satu bank lagi, gue lupa namanya apa. Kita akan bahas spesifik di belakang, ya. Untuk BNB, dia ada peningkatan sebesar 6,48% dalam 24 jam terakhir, dan sekarang trading di angka 308,61. XRP meningkat tipis ya, hanya 0,12% saja di 37 sen. Cardano meningkat sebesar 3,65% dalam 24 jam terakhir di 34 sen sekarang. Polygon Matic meningkat sebesar 3,69% di angka 1,2 dolar. Dan Dogecoin meningkat sebesar 2,6% dalam 24 jam terakhir. Nah, jadi lagi-lagi overall semuanya cenderung meningkat dengan ekstrim, tapi lebih peningkatannya ke Bitcoin ya, karena ada juga nanti news yang related dengan Binance ya. Nah, untuk economic calendar sesuai dengan pembahasan kemarin memang belum ada yang terlalu penting ya. Jadi kemarin sih ya lebih karena apa ya, bisa dibilang lebih karena intervensi dari regulator US, dan juga ada beberapa news lagi lah di belakang ya. Nah, untuk hari ini beda ya. Untuk hari ini akan keluar data CPI Amerika jam apa ya? Jam setengah 8 ya, setengah 8. Ini ekstra penting ya, karena lagi-lagi CPI salah satu indikator penting untuk menunjukkan kemungkinan The Fed mau seperti apa ya. Nah, jadi tentunya harapan kita CPI-nya lebih rendah daripada ekspektasi. Untuk yang headline dan yang core tentunya sama-sama ya. Nah, bedanya core sama headline lagi-lagi yang satu ngitung energi dan makanan, yang satu enggak ya, tapi kita ingin dua-duanya lebih rendah daripada forecast ya. Terutama untuk yang headline ya, yang headline harapan kita itu di bawah dari 6%. Sudah kalau dia mulai masuk di angka 5 something, harusnya bagus untuk risk on asset dan buruk untuk USD ya. Nah, untuk USD pun kita bisa lihat di sini ya, sekilas angkanya drop dengan lumayan signifikan, sekarang di 103-an. Kemarin kan, dan kemarin lusa masih sekitar di 104, which is ya lumayan signifikan ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk besok ya. Untuk besok juga nggak kalah penting. Besok itu akan ada 3 atau 4 ya, gue lupa. Coba kita hitung. Untuk US itu akan keluar data core retail sales, lalu juga akan keluar PPI. Ini PPI juga sama-sama ngomong soal inflasi ya. Lalu retail sales lagi sini, dan yang terakhir ada crude oil inventories. Ini kurang lebih mulai dari jam setengah 8 malam sampai jam setengah 9 malam ya. Itu untuk besok. Nah, untuk newsnya ya, kita langsung masuk dulu ke newsnya. Apa saja yang membuat ya pump inilah ya. Ada beberapa. Yang pertama ini adalah ada analis dari Goldman Sachs ya, dimana itu adalah salah satu investment banking terbesar di dunia, yang memprediksikan bahwa central bank dari US ya, alias the Fed, tidak akan meningkatkan interest rate di FOMC meeting tanggal 22 Maret. Karena ya kita bisa lihat sendiri lah ya, ada beberapa bank yang kesannya harus di bail out lah ya. Nah, salah satunya seperti yang kita tahu adalah si Silicon Valley Bank yang baru saja kemarin menghentikan bukan deposit tapi withdrawals ya. Dan sekarang ada juga yaitu Signature Bank. Jadi dua bank itu harus di bail out lah, kasar seperti itu. Nah, tentunya ini bisa membuat the Fed takut untuk meningkatkan interest rate dengan tinggi gitu ya. Kalau dia terlalu tinggi peningkatan interest rate-nya, ya otomatis ya akan makin kacau lah intinya ya. Pengangguran akan meningkat dan seterusnya, ada meltdown lah, bisa meltdown dan geser bukan cuma ke banking sector tapi ke seluruh sektor-sektor lain juga. Nah, jadi takutnya kayak 2008 lagi. Nah, maka dari itu kemungkinan besar ya di FOMC di bulan Maret ini ya, tanggal 22 nggak akan ada peningkatan interest rate ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga di sini ya, Binance ya, Binance lebih tepat ya, Binance lah ya. Binance akan mengconvert 1 miliar USD worth of BUSD ya ke Bitcoin, Ethereum dan BNB. Nah, in theory ini juga menjadi satu buying pressure lagi
untuk BTC terutama ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk si newsnya ya. Nah, untuk si analisanya sendiri ini lagi-lagi ngomongin soal EMA, bukan EMA doang, tapi EMA 200 daily ya. Dimana kemarin dia di retest ya, di retest pas banget, hanya week sih sebenarnya ya, tapi ya di retest 2 kali dan basically bounce di situ ya. Nah, ini bisa dibilang adalah satu ada kemungkinan satu skenario reversal ya. Kalau kita lihat di sini di 2022 saat dia mulai masuk ke bear market juga dia tembus di sini dan retest ini sebagai resisten. Nah, sekarang arguably dia sudah tembus di sini sebagai resisten dan mulai berubah menjadi support. Jadi ini satu lagi bukan pembuktian tapi salah satu lagi contoh kasus bahwa kemungkinan Bitcoin sudah dalam kondisi reversal ya, walaupun masih ya arguably masih harus kita tunggulah ya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke TA-nya. Untuk TA-nya kita bisa di sini dia tembus 3 resisten. Yang pertama struktur di 22.629, MA20 dan MA4 ya. Satu lagi 23.763. Jadi cukup signifikan peningkatannya ya. Nah, tetapi menurut gue yang lebih penting lagi sebenarnya itu di weekly ya. Untuk di weekly time frame-nya Bitcoin itu dia semakin menjauh dari bull support band ya. Bull support band ini sekarang ada di angka minggu baru kita harus lihat sekarang itu bull support band itu di angka 20.000 sampai 21.500. Nah, ini literally scenario yang kita sangat inginkan. Sesuai dengan pembahasan kita dari berapa minggu lalu ya, bahkan waktu lagi ngepump di sini gue udah bilang kita perlu retest ya, kita perlu retest di sini sebagai support. Dan yang paling penting harus bisa dia mantul di sini sekitar 90% ya, 90 sampai 95% secara statistiknya. Apabila dia bisa tembus ya, retest sebagai support dan mantul, itu kita berkesempatan untuk lanjut lagi buluran ya, atau alias mungkin lebih tepatnya dalam kondisi sekarang tuh reversal lah ya. Nah, jadi ini overall it's doing good. Nah, sekarang tinggal kita lihat nanti apakah dia akan bisa menaklukkan MA200 atau tidak ya. Karena bisa dibilang itu juga bisa menjadi satu lagi case yang sedikit unik juga, karena kita sebelumnya belum pernah bear market sampai tembus MA200 separah ini ya. Oke, jadi itu untuk Bitcoin ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini dia turun dengan signifikan. Kenapa? Karena seperti yang gue sudah bahas tadi sebelumnya, yaitu regulator Amerika kemungkinan besar tidak akan berani meningkatkan interest rate terlalu tinggi. Bukan regulator, tapi the Fed kemungkinan besar tidak akan berani peningkatannya terlalu tinggi. Karena lagi-lagi ya seperti yang kita bisa lihat takut contagion effect. Nah, secara TA-nya ya indeks dolar bagus sesuai dengan harapan kita, dia daily close di bawah dari 2 support ya. Untuk kemarin kan dia berhasil bertahan di atas 520 dan juga dari struktur 104,13. Nah, kali ini kita bisa lihat dia berhasil daily close dan menjebol 2 support tersebut. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice dan tujuannya adalah untuk lebih ke edukasi. Dan untuk mendukung TC ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa juga nanti akan ada pengumuman untuk EMA kita dengan BitGet. Oke, nah untuk EMA ini kita bisa lihat ya akan ada pada tanggal 16 Maret 2023. Ini adalah kerjasama antara Toshi Crypto Indonesia dengan BitGet. Dan kalian bisa mendapatkan kesempatan total hadiah sebesar 100 USD untuk 5 pemenang dengan pertanyaan terbaik. Kebayang gak sih cuma nanya aja bisa dapat ya hadiah total 100 USD ya. Jadi buat kalian tertarik bisa masukin mungkin ke kalender lu tanggal 16 Maret 2023 hari Kamis, dan kita nanti bisa ikutan EMA, BitGet sama Toshi Crypto Indonesia ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekarang kita akan masuk dulu ke lanjut lagi ke DCWT dan masuk dulu ke bagian sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa lihat di sini ada berita bahagia ya, di mana roda keberuntungan ini diperpanjang. Sekarang dari tanggal 18 November sampai tanggal 18 Desember ya. Nah, peluang menang 100%. Apa aja yang kita bisa menangkan? Yang pertama, token senilai 40.000 USD ya,
iPhone 14. Jadi buat lo yang pengen beli iPhone 14 di hold dulu, siapa tahu menang di sini. Smart TV dan juga Adidas jersey. Ya, buat lo yang pernah main sebelumnya, purchase caranya ya. Jadi tugas kita di sini adalah mengumpulkan tiket sebanyak mungkin supaya bisa ikutan si roda keberuntungan ini. Andaikan lo punya satu roda keberuntungan ya, atau satu tiket roda keberuntungan, lo klik mulai, dia akan muter. Nah, nanti kita bisa lihat lo menangnya apa ya. Kriteria untuk partisipasi yang pertama adalah hanya untuk pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina saja. Ya. Yang kedua hanya untuk pengguna yang telah terverifikasi alias sudah KYC. Ya. Nah, apa saja caranya biar kita bisa mendapatkan tiket? Yang pertama ini yang paling mudah ya, 2 tiket undian berhadiah untuk yang pertama kali deposit perdana ya, dan juga total deposit lebih dari 50 USD. Ini yang paling mudah. Lalu juga ada 1 tiket undian berhadiah buat kalian trade token tertentu. Token apa aja ada di bawah sini ya. Dan banyak lagi ya. Jadi intinya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan tiket ini ya. Dan buat lo yang ingin ikutan promo ini, gue sarankan baca dulu semua syarat ketentuan. Apabila sudah cocok, monggo ikutan. Ya, dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, nah seperti biasa kita akan mulai dulu dengan Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin kita bisa lihat secara spotnya, otomatis semua yang kita sudah akumulasi di sini sudah dalam keadaan profit. Ya. Nah, jadi ini makanya ujungnya gue bilang lebih enak kalau kita mikirnya lebih ke jangka panjang. Future trading boleh, tapi utamanya adalah spot dan jangka panjang ya. Nah, karena kita ada perubahan secara price range, maka buy limit otomatis harus berubah juga. Buy limit pertama kita sekarang jadi di 23.763. Buy limit kedua di MA50 yang ada di 22.979 dan buy limit ketiga kita di 22.629 ya, itu untuk spot. Untuk posisi futuresnya kemarin terjadi retest pertama sebagai resisten di 24.495 ya, maka dari itu kita sebenarnya bisa limit posisi short di angka 24.495 karena kalau pada hari ini kena lagi ke situ berarti itu adalah konfirmasi alias retest kedua ya. Kita bisa buka posisi short di sini dengan target TP kita itu di 23.763 ya, itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di sini sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 24.495. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum, dan untuk Ethereum kita bisa lihat secara struktur dia sebenarnya lebih bagus ya. Dia mulai menembus struktur di 1660 dan mulai trading di atas dari ya struktur itu ya. Maka dari itu juga untuk Ethereum ada sedikit perubahan secara buy limit. Buy limit pertama kita untuk spot di 1660, buy limit kedua kita di 1623, dan buy limit ketiga kita itu boleh di MA20 atau boleh juga di struktur 1567. Jadi itu secara spotnya. Nah, untuk posisi futuresnya yang paling dekat sekarang adalah posisi long. Apabila terjadi retest pertama pada hari ini ya, dan besok terjadi lagi retest kedua alias konfirmasi, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita yaitu di 1780. Kalau mau sedikit lebih konservatif, mungkin bisa pertimbangkan di week paling tinggi di sini yaitu di 1742 ya. Jadi itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya for now itu masih bisa pertimbangkan di sini. Retest 1, retest 2 bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1660. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini dia tembus MA20, 296,8 dan 301,7 plus satu lagi di MA50 ya. Nah, untuk posisi spotnya karena ada perubahan signifikan ya, maka buy limit pertama jadi di MA50 yang ada di angka 306,2, lalu buy limit kedua kita di 301,7 dan buy limit ketiga kita di 296,8. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini dia cenderung mirip seperti Ethereum ya. Apabila pada hari ini terjadi retest 1 ya, retest 1 di sini dan sampai besok juga ada retest kedua alias konfirmasi, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 330,2. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short mungkin antara di 330 ya kalau terjadi retest 1, retest 2 seperti ini, atau mungkin juga kalau hari ini gagal mempertahankan MA50 jebol ke bawah, retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 301,7.
Jadi itu untuk BNB. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke XRP. Dan untuk XRP ini jujurnya cukup unik ya. Dia nggak ada peningkatan signifikan, malah kemarin bisa dibilang dalam 24 jam terakhir malah koreksi tipis 0,08%. Tapi minimal secara strukturnya nggak hancur lah ya. Nah, untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama kita di 37 sen dan buy limit kedua kita di 36 sen. Buat lo yang sudah pasang kemarin, dua-duanya sudah dalam keadaan profit. Ya, tapi buat lo yang ketinggalan, silahkan bisa pasang lagi di tempat yang sama ya. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya, kita kondisinya cukup unik XRP ya. Kemarin retest di support dan juga retest di resisten. Maka dari itu, lo bisa pasang secara limit ya, posisi short dan posisi long juga di waktu bersamaan. Untuk posisi longnya bisa dipertimbangkan di 37 sen, dan untuk posisi shortnya bisa dipertimbangkan di MA20 yang sekarang ada di angka 0,376 ya. Jadi itu untuk posisi di XRP ya, secara futures dan juga secara spotnya. Tentunya untuk posisi short target TP-nya di 37 sen dan untuk posisi long target TP-nya di MA20. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat di sini ya, dia ketahan dengan jelas oleh struktur 41 sen dan juga MA20. Jadi bisa dibilang ini adalah confluence antara dua resisten yang cukup kuat, makanya nggak tembus. Nah, untuk posisi spotnya masih sama seperti kemarin, buy limit pertama di 34 sen dan buy limit kedua di 31 sen. Sebenarnya sudah kena ya dua buy limit kita di sini, tapi buat lo yang masih baru-baru lihat dari tanggal 12 ya otomatis belum sempat lah ya. Nah, untuk posisi futuresnya ya, kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di struktur 41 sen. Jadi harusnya kalau lo ngikutin SOP ini sudah kebuka posisi short ya, dan sekarang sedang ya lagi running profit tapi tipis ya. Nah, untuk target TP-nya itu di 34 sen ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, apabila terjadi retest 1 di sini ya, retest 1 dan besok terjadi retest 2, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 41 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa jangan over leverage dan jangan pakai uang panas. Ya, dan jangan lupa juga nanti akan ada MA kita dengan BitGet pada tanggal 16 Maret ya, Kamis. Dan hadiahnya bisa mencapai 100 USD. Ya. Cuma nanya doang bisa dapat 100 USD. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.